Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Jauh di pegunungan Silin, di puncak gunung, tubuh Xiaoyan berdiri dengan bangga. Di sampingnya, ada es dingin yang bergerak dan berdiri dengan tenang. Tidak ada ekspresi di wajah cantik yang lembut, tetapi ada jejak kebencian di mata pemuda berjubah hitam di sekitarnya dari waktu ke waktu. Di depan Xiaoyan, Xiao Yixian dan yang lainnya berdiri dengan tenang. Puluhan mata tertuju pada Xiaoyan dengan kekaguman di mata mereka. Ketika mereka melihat kecepatan ekstrim mengerikan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan hari itu, beban pemuda berjubah hitam di hati mereka meningkat tajam. Kecepatan seperti itu benar-benar terlalu mengerikan. Ini bahkan jauh lebih cepat daripada kecepatan Beiwang yang pernah mereka lihat. Sulit membayangkan bahwa dia hanyalah orang kuat di tengah Huayuanjing. Tidak heran dia bisa membunuh Qin Su. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat, sangat sulit bagi orang biasa untuk melakukannya. Kemudian, Xiaoyan mempercayakan Tianjing dengan lebih dari 30 pejuang yang kuat untuk pergi ke guanya untuk istirahat sementara. Dengan Xiaoyan di depan, Tianjing secara alami sopan kepada orang-orang ini. Segera, semua orang pergi. Di gunung asli, hanya 4 orang yang tersisa, seperti Xiaoyan dan Leng Bingsuang. Dua lainnya, tentu saja, adalah Xiao Yixian dan K.R. Karena K.R. mengikuti Xiao Yixian, meskipun dia jarang berbicara, setiap gerakannya mengikuti pikiran Xiao Yixian. Kedua orang itu meningkatkan pemahaman diam-diam mereka ke tingkat yang sangat mengerikan hanya dalam beberapa bulan. Saat ini, K.R. secara alami merasakan suasana aneh antara peri medis kecil dan es yang dingin. Bahkan jika wajahnya sedikit berat dan sepasang mata indah berwarna-warni menatap es yang dingin, ada gelombang permusuhan di kedalaman matanya. Pada saat yang sama, sumber gas yang kuat di tubuhnya juga mengalir bersamanya. Tepat ketika K.R. hendak menyerang, Xiaoyan tiba-tiba meraih pergelangan tangan K.R. Yang terakhir juga segera mendapatkan kembali pikirannya. Mata hormatnya segera menatap Xiaoyan di depannya, dan warna hormat muncul di matanya yang indah. Tuan, menurunkan kepalanya, K.R. memanggil dengan takut-takut. Mendengar pidato itu, Xiaoyan mengerutkan kening dan mengangguk, dan segera berbisik. K.R., kultivasi Anda tidak lebih lemah dari saya, tetapi pikiran Anda masih dangkal. Saya tidak bisa mengajari Anda terlalu banyak. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa orang hidup untuk diri mereka sendiri. Sebelum melakukan segalanya, Anda harus berpikir jernih tentang tujuan melakukannya dan mengapa Anda melakukannya. Orang tidak selalu bisa membenamkan diri di masa lalu. Masa depan Anda masih panjang. Saya tidak ingin Anda tertekan seperti ini sepanjang waktu. Kakakmu tidak akan pernah menginginkanmu menjadi seperti ini. Kakak, mendengar kata-kata Xiaoyan, kilatan cahaya melintas di mata indah K.R. Sosok yang akrab juga muncul di benaknya. Meskipun yang terakhir telah meninggal, di dalam hatinya, kakaknya akan selalu ada dan menemaninya selamanya. Untuk waktu yang lama, kabut tipis tiba-tiba melonjak ke mata tak bertuhan K.R. Lalu dia berkata pada Xiaoyan dan pergi sendiri. Xiaoyan juga melihat ke belakang K.R. Sampai beberapa saat kemudian, dia kembali ke pikirannya dan menatap dua orang di depannya. Sekarang masalah K.R. telah terpecahkan, tetapi masalah antara kedua wanita itu sangat sulit untuk ditangani. Aduh, memikirkan ini, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa pahit. Dia menyelamatkan api orang lain, tetapi sulit untuk menenangkan masalah yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Pada saat ini, kedua wanita itu saling menatap dengan dua pasang mata indah yang berkilauan dan tembus pandang. Konfrontasi tak terlihat membuat suasana di udara semakin cemas. Ini adalah perang tanpa asap mesiu. Tidak ada angin atau ombak, tapi itu seperti angin puyuh, sisa-sisa awan, lautan yang marah dan ombak yang bergelombang, yang membuat Xiaoyan menghela nafas pahit di dalam hatinya. Aduh, dia menghela nafas berulang kali dalam hatinya. Sampai lama kemudian, Xiaoyan mengumpulkan keberaniannya dan mengambil langkah ke arah kedua orang itu, menghalangi pandangan mereka. Namun, ketika Xiaoyan berpikir bahwa ini bisa mengakhiri perang, dua orang yang awalnya tenang tampaknya telah setuju sebelumnya. Mereka mengangkat tangan giok mereka seperti hantu dalam sekejap, di mata ketakutan Xiaoyan. Kedua telapak tangan meraung bersama, dan tamparan keras bergema tanpa henti di gunung.
Wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan ada tampilan luar biasa di matanya yang lebar. Langkah yang tidak bisa dijelaskan itu mengejutkan Xiao Yan, tapi dia tidak melambat untuk waktu yang lama. Tidak peduli bagaimana dia berpikir, kedua wanita itu akan menyerangnya dengan sikap yang aneh, dan kecepatan serta kekejaman tampaknya telah dilatih berkali-kali sebelumnya. Saya harus mengatakan, pemahaman diam-diam antara wanita benar-benar aneh dan mengerikan. Setelah itu, kedua wanita itu terdiam lagi. Setelah saling memandang, mereka ingin pergi. Pada saat ini, di antara pegunungan di kejauhan, sosok manusia benar-benar datang ke sini dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, pemandangan 3 orang di gunung juga tertarik pada saat yang sama. Hanya beberapa menit kemudian, sosok itu muncul di depan Xiao Yan. Pengunjungnya adalah seorang pria parubaya. Kultivasinya berada di tengah-tengah kaisar pertarungan bintang 7. Dia mengenakan jubah kuning dan diukir dengan kata, lembah, di dadanya. Ini juga merupakan simbol dari lembah hilang Qin Huang. Pria ini adalah orang yang kehilangan lembah di gurun dinasti Qin. Begitu dia mengenali identitas orang ini, wajah cantik Leng Bingsuang segera memancarkan kemusnahan. Sebaliknya, Xiao Yan menghentikan Leng Bingsuang yang ingin membunuh. Yang terakhir melihat ini, meskipun niat membunuhnya tidak berkurang, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia mundur. Untuk pria yang menginginkan tubuhnya di depannya, meskipun dia membenci semua yang ada di hatinya, dia tetap tidak bisa melakukannya. Begitu niat membunuh di hatinya disebutkan, itu menghilang secara misterius. Bahkan di hadapan Xiao Yan, sumber gas di tubuhnya tidak dapat dikendalikan secara mandiri. Adapun peri medis kecil di satu sisi, dia tidak tahu identitas pengunjung, jadi tentu saja dia tidak bisa memiliki permusuhan. Terlebih lagi, dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika dia bermusuhan, dia tidak bisa melakukannya. Adapun orang yang datang, sepertinya dia punya tujuan sejak lama. Dia tidak datang sama sekali untuk pemilik pegunungan Silin. Sebaliknya, dia datang untuk pemuda berjubah hitam di depan 3 orang. Berdiri di kehampaan ratusan kaki dari ketiga orang itu, pria berjubah kuning itu tidak mengatakan omong kosong lagi, tapi menembakkan batu giok ke arah Xiao Yan dari kejauhan. Ketika dikonfirmasi bahwa slip giok jatuh ke tangan Xiao Yan, dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Mati. Namun, pada saat pria berjubah kuning itu berbalik, es dingin di belakang Xiao Yan tiba-tiba mengambil tangan dan menamparnya di udara. Dengan amarah yang tertahan di hatinya, dia membunuh pria berjubah kuning itu dalam sekejap. Ketika Xiao Yan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur, dan punggungnya dingin, di tebing. Melihat pria berjubah kuning ditampar sampai mati oleh embun beku yang dingin, Xiao Yan tidak bisa menahan untuk mengecilkan lehernya. Kemudian, ketika es dingin menembakkan sepasang mata yang dingin, dia dengan cepat mengambil slip batu giok di tangannya. Kemudian, ketika Xiao Yan menyuntikkan sedikit energi ke dalamnya, informasi yang terkandung dalam slip giok muncul di depan Xiao Yan saat ini. Apa yang muncul di depan mata Xiao Yan adalah sebuah gambar, dan sosok dalam gambar itu adalah Qin Suo dan Kamu Luotian yang baru saja melarikan diri belum lama ini. Melihat kedua orang ini, wajah Xiao Yan dan Leng Bingsuang langsung menjadi muram. Melihat ini, peri medis kecil di satu sisi juga terlihat bermusuhan. Dari gambar ini saja, Xiao Yan dapat dengan jelas melihat bahwa luka kedua orang ini tampaknya telah banyak pulih. Saya pikir itu harus dengan bantuan banyak pil tingkat tinggi. Saya khawatir peran gambar ini juga menyebabkan tekanan psikologis pada Xiao Yan. Sayangnya, hal-hal ini tidak berpengaruh pada Xiao Yan. Xiao Yan, ini benar-benar tidak terduga. Sungguh menakjubkan bahwa kamu telah tumbuh ke level ini hanya dalam beberapa tahun. Dalam gambar, Kamu Luotian menunjukkan ekspresi tersenyum muram, dan matanya yang berbisa sepertinya benar-benar menunggu Xiao Yan. Meskipun mata ini tidak mengandung zat apapun, mereka juga mengencangkan hati orang-orang, seolah-olah ada pisau tajam yang tak terlihat di tenggorokannya. Dalam hal ini, Xiao Yan 3 orang langsung mengabaikan ancaman tak terlihat ini. Mereka tidak takut sama sekali. Kemudian, Qin Suo, mengenakan jubah di gambar, berbicara kemudian. Xiao Yan, dan es dingin, yah, kamu akhirnya berkumpul. Tunggu, 10 hari kemudian, saatnya kamu mati. Kata-kata yang sangat suram mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya,
dan matanya ganas, seolah-olah mereka telah melihat kekalahan tragis Xiao Yan dan yang lainnya 10 hari kemudian. Gaga, Xiao Yan, setelah 10 hari, kami akan menunggumu di Sahepu. Jika kamu tidak datang, kami akan memimpin semua pasukan di wilayah barat untuk meratakan pegunungan Silin. Lalu kita akan lihat di mana kamu bersembunyi. Di akhir gambar, kamu Luotian tersenyum muram lagi, dan wajah Xiao Yan dan yang lainnya juga tanpa sadar tersapu dengan niat membunuh yang dingin. Orang ini benar-benar mengancam mereka dengan seluruh pegunungan Silin sebagai taruhan. Bang! Ketika gambar di depannya selesai, Xiao Yan segera mencubit batu giok di tangannya dan menghancurkannya. Kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Sudut mulutnya mengangkat radian dan berkata dengan dingin. Kamu Luotian, Aula Hantu. Beritahu aku. 10 hari kemudian, temui Sahepu. Sebuah kata jatuh, dan Xiao Yan segera berbalik. Namun, pada saat berikutnya, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Dia melihat bahwa dua wanita di belakangnya menatapnya dengan mata dingin. Mata yang dingin membuat rambut orang di dalam. Secara alami, tidak ada yang menyampaikan perintah di mulutnya. Xiao Yan tercengang. Hatinya mendadak mati rasa. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa meludahkan setengah kata. Seluruh orang itu seperti sepotong kayu. Sampai lama kemudian, dua wanita di depannya bersenandung dingin dan berbalik. Hati Xiao Yan yang menggantung juga jatuh. Beberapa jam kemudian, di Gua Tianying, Xiao Yan dan sekelompok senior Xiaomen duduk di dalamnya. Saat ini, wajah semua orang bermartabat. Setelah pemberitahuan dokter kecil Xian, mereka semua tahu tentang perang dengan lembah Qin Huang Mi 10 hari kemudian, dan apa yang paling mereka khawatirkan sekarang adalah kekuatan sebenarnya dari pihak lain. Sebagai kekuatan lama di wilayah barat, lembah Qin Huang Mi pernah disebut sebagai penguasa wilayah barat, dan informasi dalamnya tidak boleh diremehkan. Ye Luotian menutup 4 gerbang utama, dan tentu saja ada banyak orang kuat di bawah komandonya. Bersama-sama, kedua kekuatan itu cukup kuat untuk menyapu seluruh wilayah barat. Menurut pemahaman Tianying tentang keduanya, mungkin ada lebih dari 50 kaisar pertempuran yang kuat di bawah komando lembah Qin Huang Mi, dan jumlah kaisar semi kuat bahkan lebih sulit untuk diperkirakan. Ini tidak ada bandingannya dengan pria Xiao hari ini. Namun, jika hanya pada titik ini, bagaimanapun, ada 4 orang kuat di sisi Xiaomen, termasuk dingin dan beku, dan ada 2 orang yang lebih kuat di daerah Huayuan daripada di lembah Qin Huang Mi. Jika itu masalahnya, selama ada 2 lagi, bahkan jika ada 50 kaisar pertempuran yang kuat di lembah Qin Huang Mi, mereka juga dapat dengan mudah ditekan. Lagi pula, di depan yang kuat di wilayah Huayuan, yang disebut kaisar pertempuran yang kuat bukanlah apa-apa. Tapi sayangnya, ketika semua orang berpikir bahwa perang tidak akan menjadi masalah, es dingin dengan wajah cantik tiba-tiba membuka mulutnya dan mengungkapkan fakta bahwa masih ada 2 orang kuat di lingkungan sumber di lembah Qin Huang Mi. Begitu kalimat ini diucapkan, langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Yang lain tidak tahu, tetapi dia sangat jelas bahwa kamu Luotian berkolusi dengan Aula Hantu. Dalam perang 10 hari kemudian, orang-orang dari Aula Hantu terikat untuk maju ke depan untuk mencela dia untuk menangkapnya. Pada saat itu, saya khawatir akan ada setidaknya 2 orang kuat di tingkat Huayuan Jing di Aula Hantu. Xiao Yan berpikir bahwa jika demikian, mereka berempat masih bisa bertarung, tetapi jika pihak lain masih memiliki 2 orang kuat di tingkat Huayuan Jing, dalam kasus 4 hingga 4, jika pihak lain tiba-tiba mengeluarkan 2 orang kuat di tingkat Huayuan Jing dalam perang, pada saat yang sama, pasukan di sisinya Xiaomen akan terpengaruh. Situasi yang tidak menguntungkan hanya akan membuat mereka benar-benar kehilangan kemungkinan menang. Karena itu, sekarang, jika Anda ingin mengalahkan lembah Qin Huang Mi, satu-satunya cara Xiao Yan adalah mencari pembantu lain. Namun, melihat seluruh wilayah barat, ada beberapa orang kuat di wilayah Huayuan, di mana dia dapat menemukan bantuan. Namun, tepat ketika Xiao Yan merasa sedikit cemas, matanya secara tidak sengaja melihat sekilas Tianying dan yang lainnya saat ini. Tepatnya, itu pasti ular skala di antara orang-orang ini. Pada saat melihat yang terakhir, hati Xiao Yan tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu. Warna ilahi di matanya menyala, dan cahaya murni melintas dengan cepat dari kedalaman matanya. Jika Anda ingat dengan baik,
mungkin tidak ada sumber dan lingkungan kimia kuat lainnya di wilayah barat. Xiao Yan ingat dengan jelas bahwa dia pernah merasakan nafas orang kuat di lingkungan Huayuan di sana. Sekarang dia ingat bahwa dia sangat beruntung pada awalnya, kemudian, di bawah kepemimpinan Xiao Yan, Leng Bingsuang dan Tianying datang ke danau alami bersama. Langit biru, danau yang tenang dan pegunungan serta hutan yang tak terbatas membuat kawasan ini sangat indah, terutama kabut tipis yang mengambang di permukaan danau membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Ketika pesta datang ke sini, es dingin di belakang Xiao Yan dan ular skala di antara 5 elang segera mengenalinya. Ini bukan hanya sarang narwal dan ular, tetapi juga pintu masuk ke reruntuhan kuno. Apa yang kamu lakukan di sini? Kurasa tidak akan ada apa-apa di bawah danau. Leng Bingsuang menatap danau di depannya dengan curiga, penuh pertanyaan. Di bawah persepsi napasnya, tidak ada apapun di bawah danau sekarang. Meski masih ada beberapa tanda bahwa Warcraft telah bertahan, namun tidak bisa membuktikan bahwa ada sesuatu yang istimewa di sini. Adapun relik, itu ditutup beberapa tahun yang lalu, dan dia tidak bisa memikirkannya. Kakak Xiao, apakah kamu ingin? Ini adalah ular skala di belakang. Dia pernah memasuki reruntuhan dan jelas tahu yang mengerikan. Jika dia ingin mendapatkan bantuan, orang-orang di dalamnya sangat membantu. Ya, saya ingin mencoba dan melihat apakah saya bisa membuka reruntuhan lagi. Jika saya bisa, saya pikir kita harus bisa memenangkan orang kuat lainnya di lingkungan sumber. Mendengar pidato itu, Xiao Yan menyeringai. Dia ingat dengan jelas bahwa nafas kuat yang dia rasakan ketika dia berada di reruntuhan kuno adalah keberadaan yang tidak bisa dia bandingkan dengannya saat itu. Pada saat itu, melalui tulang yang tenang, Xiao Yan segera menentukan bahwa pria itu pasti pria yang kuat di tingkat asal kimia. Oleh karena itu, jika dia bisa membuka reruntuhan kuno lagi kali ini, dan berhasil mendapatkan bantuan dari orang itu, maka mereka akan dapat menambahkan orang kuat lainnya di tingkat lingkungan sumber. Begitu dia mengatakan ini, wajah beberapa orang di belakangnya tiba-tiba berubah. Bahkan Liu Jin dan Fang Tonghui menunjukkan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Bahkan pipi Dokter Peri dan Keir menunjukkan ekspresi terkejut. Sebaliknya, itu adalah embun beku yang dingin. Alis Willow mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin. Apakah kamu gila? Biasanya, larangan peninggalan kuno itu khusus, dan orang luar tidak bisa membukanya sama sekali. Jika kamu membukanya secara paksa, kamu hanya akan terluka olehnya, energi yang terkandung dalam larangan. Apalagi, bahkan jika kamu hampir tidak bisa membukanya, seberapa yakin kamu bisa masuk dan keluar dengan bebas. Untuk minuman dingin yang tiba-tiba ini, semua orang yang hadir melihat ke es yang dingin, dan kemudian menyapu kembali antara Xiao Yan dan keduanya. Mereka tercengang, terutama setelah melihat senyum yang ditangkap oleh mulut Xiao Yan. Ada jejak dugaan di hati mereka. Merasakan mata orang-orang, warna merah segera melintas di wajah cantik es yang dingin. Ketika Tianying dan yang lainnya melihat ini, warna terkejut muncul di mata mereka. Segera, mereka saling memandang secara diam-diam dan segera menjadi tenang. Di antara orang-orang, hanya peri dokter kecil yang acuh tak acuh, tetapi sepasang mata yang memancarkan warna kompleks terus menatap Xiao Yan sejenak. Apakah kamu peduli padaku? Pada saat ini, mulut Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan kalimat seperti itu. Tiba-tiba, badai tak terlihat meledak di benak Tianying dan yang lainnya. Beberapa orang saling memandang dengan kaget, dan kemudian mata mereka langsung beralih ke es yang dingin. Hasilnya aneh seperti yang mereka harapkan. Jika seseorang berani bercanda dengan Leng Bingsuang seperti ini sesuai dengan karakternya di masa lalu, saya khawatir itu akan ditampar olehnya. Namun, hari ini, ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, Leng Bingsuang tidak hanya tidak marah, tetapi juga berbalik dengan wajah merah dan mengabaikan yang pertama. Adegan ini benar-benar sulit untuk membuat mereka berpikir lebih sedikit. Liu Jin dan yang lainnya menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Kemudian Xiao Yan berhenti bercanda, berbalik dan menatap danau di depannya. Sejujurnya, bahkan dia tidak memiliki jaminan bahwa dia bisa membuka reruntuhan kuno. Lagi pula, Rao hanya bisa merasakan keberadaan reruntuhan dengan kekuatan jiwanya, adapun untuk membukanya, itu bahkan lebih tak terbayangkan. Namun, semakin sulit untuk dibayangkan, semakin Xiao Yan ingin mencobanya sendiri. Lagi pula, jika Anda tidak mencoba apapun, Anda tidak akan pernah tahu apakah Anda benar-benar bisa melakukannya. Melihat Xiao Yan hendak bergerak,
ular skala di belakang memancarkan warna ragu-ragu di wajahnya, membuka mulutnya, tetapi kata-kata di mulutnya ditelan kembali. Pada saat yang sama, hati Xiaoyan bergerak, dan kekuatan jiwa yang melonjak di tengah alisnya segera mengalir keluar. Kekuatan jiwa yang luas menyapu dunia seperti banjir gunung dan tsunami. Wajah orang-orang di belakangnya juga menunjukkan ekspresi terkejut dalam sekejap. Kekuatan jiwa yang mengerikan seperti itu benar-benar tak terbayangkan. Kemudian, di bawah kendali Xiaoyan, kekuatan jiwa yang besar terkondensasi menjadi dua tangan tak terlihat dalam sekejap, merobek danau di depannya. Danau itu berguling. Di bawah danau, kekuatan yang tampaknya tak terlihat mulai melawan dengan dua tangan tak terlihat. Dari waktu ke waktu, tabrakan itu disebut ledakan dahsyat danau yang bergulir. Sebelum danau bisa jatuh, itu tersapu oleh gelombang energi yang tidak terlihat dan berdampak pada orang-orang di luar danau. Dalam hal ini, embun beku yang dingin di depan semua orang hanyalah gelombang tangan yang acak, dan tetesan air serta gelombang tak terlihat itu menghilang. Ketika dua tangan tak terlihat menyentuh energi tak terlihat di bawah danau semakin keras, orang akhirnya bisa melihat dunia luar yang terlarang. Penghalang energi merah terletak di bawah danau. Dari kejauhan, Anda dapat melihat celah energi merah besar, yang merupakan pintu masuk reruntuhan kuno. Melihat pemandangan ini, semua orang di belakang mereka tampak terkejut. Sebelum adegan ini muncul, mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh di sini. Di depan orang banyak, embun beku yang dingin mengernyit di pintu masuk reruntuhan yang perlahan muncul. Hatinya tidak bisa membantu sedikit mengencang. Sumber gas di tubuhnya juga diam-diam beredar. Dengan dampak terus-menerus dari kekuatan jiwa Xiaoyan, pintu masuk reruntuhan kuno semakin jelas disajikan di depan semua orang, tetapi meskipun demikian, terlepas dari upaya Xiaoyan, masih belum ada tanda-tanda dibukanya pintu masuk, bahkan retakan kecil pun tidak pernah muncul. Brengsek. Dalam hatinya, Xiaoyan lebih gila lagi menyuntikkan kekuatan jiwanya ke kedua tangannya yang tak terlihat, tapi untuk sesaat, keringat dingin muncul di dahinya. Sampai setengah jam kemudian, ketika Xiaoyan menuangkan semua kekuatan jiwanya ke dua tangan jiwanya, di pintu masuk reruntuhan yang tidak berubah, panah darah merah tiba-tiba melesat darinya, melewati dua tangan jiwa yang tak terlihat dan menikam Xiaoyan dengan keras. Pada saat ini, tubuh yang dingin dan beku tiba-tiba melintas, tetapi sesaat, itu muncul di depan Xiaoyan, berniat untuk melawan panah darah. Panah darah kanibal menembus kehampaan, dengan suara angin yang kencang seperti meringkik hantu Yin. Dalam sekejap mata, itu muncul beberapa kaki di depan tubuh Xiaoyan. Saat berikutnya, itu akan menembus dada Xiaoyan. Pada saat ini, di depan Xiaoyan, sosok yang mengenakan rok biru panjang tiba-tiba muncul. Tanpa diduga, itu adalah yang pertama muncul di depan Xiaoyan. Menghadapi Xiaoyan, pada saat yang sama, cermin es yang sangat dingin muncul di balik es yang dingin hampir bersamaan. Hiss. Kemudian, dengan suara mendesis pelan, panah darah merah itu dengan tenang menghilang di udara dalam getaran. Kemudian, ketika mata publik ditembak, mereka terkejut menemukan bahwa bukan cermin es yang membeku di balik es dingin yang menghalangi panah darah, tetapi seorang pria muda dengan jubah hitam yang sama. Itu terlihat seperti ular skala. Orang yang memblokir panah darah tadi adalah ular skala dengan hanya 9 bintang yang melawan kaisar. Tiba-tiba, semua orang yang hadir menunjukkan warna kejutan yang dalam. Bahkan ketika es yang dingin kembali, mereka tidak bisa tidak menunjukkan warna kejutan di wajah cantik. Batuk. Ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya, dia melihat mata air bersalju besar di depannya. Seluruh pria itu tiba-tiba menjadi terpana. Kemudian, es dingin yang membungkuk untuk melihat ular skala juga menemukan sesuatu yang salah pada saat melihat ke belakang. Wajah cantik yang lembut tiba-tiba menunjukkan sentuhan rona merah. Tubuh halus itu hanya ingin bergerak, ditarik ke samping oleh Xiaoyan. Kemudian, dia dengan cepat membersihkan suasana hatinya, mengalihkan pandangannya dan melihat ular skala. Melihat bahwa yang terakhir sangat mudah, dia membubarkan panah darah. Rao terpesona oleh sifat Xiaoyan, tapi kemudian dia kembali ke pikirannya. Mengingat bahwa pada awalnya, ular skala menelan warisan reruntuhan kuno. Omong-omong, ada juga bagian dari nafas pemilik asli reruntuhan kuno di tubuhnya, yang bisa mengendalikannya, mungkin itu sebabnya. Di sisi lain, Leng Bingsuang sedang berjuang dengan tangan giok yang dipegang erat oleh Xiaoyan, tapi bagaimanapun juga, dia masih tidak bisa lepas dari tangan kuat Xiaoyan. Selain tidak berdaya,
dia memikirkan apa yang dikatakan Xiao Yan di gua tanpa alasan. Ketika dia berpikir bahwa orang-orang di depannya ingin menaklukkannya dengan cara yang begitu mendominasi, Leng Bingsuang tidak mau, tetapi kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Menyadari hal ini, warna merah pada wajah cantik es yang dingin menjadi lebih intens. Sadar akan tatapan Xiao Yan, ular skala itu berbalik sambil tersenyum dan melirik orang-orang di belakangnya. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Biarkan aku mencoba. Mata ular skala kembali ke Xiao Yan. Mata itu sepertinya menunggu persetujuan yang terakhir. Xiao Yan tercengang saat melihat ini. Setelah sedikit ragu, dia juga mengangguk, memerintahkan, dan mundur dengan es yang dingin di satu sisi. Kemudian, ular skala itu menoleh dan menatap danau di depannya. Warna merah tua berangsur-angsur muncul di sepasang mata hitam. Dengan munculnya cahaya, danau yang baru saja kembali tenang, diaduk lagi, dan lingkaran air mundur ke kedua sisi. Pintu masuk relik merah juga muncul di depan mata semua orang. Kali ini, tanpa kerja keras Xiao Yan sebelumnya, itu adalah sikap yang santai. Di bawah kendali ular skala, pintu masuk relik secara bertahap dibuka di mata orang-orang. Segera, pintu masuk relik benar-benar muncul di depan orang-orang. Pada saat yang sama, aliran kabut darah merah juga terbang keluar. Melihat kabut darah lagi, Xiao Yan tidak lagi menunjukkan rasa takut sedikit pun di matanya. Dia melangkah maju dan berdiri di samping ular skala. Mereka saling memandang dan segera berbalik ke orang-orang di belakang mereka. Kemudian, keduanya mulai bersama dan terbang di pintu masuk reruntuhan di depan mereka. Ketika kedua pria itu mendekat, Xiao Yan menekuk jarinya, dan nyala api biru muda tiba-tiba naik dan terbang di depan mereka, menyebarkan kabut darah yang mengalir ke arah mereka. Kemudian, tubuh mereka dengan cepat menghilang ke pintu masuk reruntuhan. Ketika dia datang ke sini lagi, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas lega ketika dia menatapnya seperti sebelumnya. Pada awalnya, setelah mereka bersaing untuk mendapatkan warisan, seluruh platform batu runtuh, tetapi untungnya, ruang eksternal di mana ia berada tampaknya tidak terlibat oleh platform batu. Dengan cara ini, beberapa kekhawatiran di hati Xiao Yan secara alami dapat diselesaikan. Segera, Xiao Yan muncul di depan hutan yang luas. Kali ini, Xiao Yan tidak berhenti sama sekali. Dia terbang langsung ke kedalaman pegunungan dan hutan. Dengan kekuatan jiwanya yang besar, dia segera menemukan di mana pria besar itu berada. Oh! Sambil menyeringai, Xiao Yan melihat kembali ke sisik ular di sampingnya, dan segera membawa yang terakhir bersamanya. Mereka mulai bersama dan terbang menuju kedalaman hutan pegunungan dengan kecepatan kilat. Seperempat jam kemudian, kedua sosok itu berdiri di kehampaan, dan di depan mereka ada ruang terbuka yang besar. Di berbagai arah ruang terbuka, ada 6 pilar batu hitam besar setinggi beberapa kaki, di mana rune misterius terukir, memancarkan semburan fluoresensi. Fondasi kolom batu terhubung satu sama lain. Dari kejauhan, tampak seperti segi 6 biasa, dan di tengah 6 kolom batu, ada platform batu. Dari separuh kolom batu hitam yang patah di platform batu, seharusnya ada 7 kolom batu di sini, tetapi yang di tengah dihancurkan karena beberapa alasan. Namun, saat ini, mata Xiao Yan tidak berada di atas 6 pilar batu, tetapi di bawah platform batu di tengah, di gua yang gelap seperti kepala sumur. Dengan kekuatan jiwanya yang kuat, dia dapat dengan jelas mendeteksi bahwa ada keberadaan yang sangat ganas di dalam gua. Tentu saja, sekarang, napas ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Xiao Yan. Hehe, kenapa, kamu tidak berencana untuk keluar dan bertemu teman lamamu setelah lama berpisah, kera besar? Xiao Yan menyeringai. Tawa itu sepertinya mengandung sihir, sehingga pria yang baru saja mendengar suara di dalam gua itu langsung membuka sepasang mata merahnya. Bang! Kekuatan raksasa yang mengerikan bertabrakan dengan keras dengan platform batu, yang membuat pegunungan dan hutan di sekitarnya bergetar hebat, dan raungan keras datang dari gua di bawah platform batu, mengejutkan langit dan bumi. Tahap Huayuan Jing selanjutnya. Ayo, bantu aku menghancurkan 7 segel ini. Ya? Di tahap selanjutnya dari wilayah Huayuan, ketika Xiao Yan dan es yang dingin bertemu sebelumnya, karena energi sisa dari roh yang sangat dingin di tubuhnya, Xiao Yan berhasil menembus kultivasinya ke tahap selanjutnya dari wilayah Huayuan. Namun, dalam cuaca dingin hari ini, kultivasinya adalah puncak dari tahap selanjutnya dari wilayah Huayuan, yang hanya selangkah lagi untuk kembali ke wilayah sumber. Namun,
Ketika kera raksasa di dalam gua memperhatikan napas Xiaoyan, sepertinya dia tiba-tiba teringat sesuatu di benaknya. Ini kamu, bocah manusia yang memata-mataiku. Mata merahnya penuh dengan keterkejutan. Itu hanya dalam beberapa tahun terakhir, tetapi anak laki-laki di depan kita telah benar-benar tumbuh sampai titik ini, yang mengejutkan. Hehe, sepertinya kamu masih ingat aku. Mendengar pidato itu, Xiaoyan tersenyum tipis, dengan sedikit kelicikan dalam senyumnya. Bagaimana kultivasimu bisa meningkat begitu cepat? Melihat Xiaoyan mengaku sambil tersenyum, hati kera besar itu terkejut. Itu hanya beberapa tahun. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa semi kaisar asli telah menjadi orang kuat di tingkat Huayuanjing? Dalam hal ini, Xiaoyan hanya menyeringai, dan ular skala di satu sisi juga tersenyum ringan, dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Tidak ada lagi omong kosong. Aku datang kepadamu kali ini untuk mengeluarkanmu dari sini. Dengan tangan melingkari dadanya, Xiaoyan melirik pintu masuk gua di bawah. Yang terakhir mendengar pidato itu, kejutan yang menyelimuti hatinya beberapa saat yang lalu tiba-tiba menghilang, tetapi sebaliknya dia dipenuhi dengan kegembiraan dan ekstasi. Dia disegel di sini selama bertahun-tahun. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk keluar. Wah, tidak, kamu. Apa yang kamu katakan itu benar. Maukah kamu membantuku membuka segel dan keluar dari sini? Kata-kata Xiaoyan membuat alamat kera besar itu tampak serius. Dalam suara kata-katanya, dia bisa dengan jelas mendengar kegembiraan yang tak terkendali. Murid hewan merah menghalangi jalan keluar gua, seolah-olah dia ingin melihat Xiaoyan dengan jelas. Itu wajar, kalau tidak aku tidak akan berada di sini lagi. Hanya, pada saat ini, kata-kata di mulut Xiaoyan sedikit terkejut, dan hati kera besar juga tiba-tiba menjadi inspirasi. Benar saja, kamu bersedia mengambil risiko untuk menyelamatkanku. Jika kamu tidak memiliki tujuan lain, itu benar-benar sulit dipercaya. Dalam sekejap mata, kera besar itu terdiam lagi, dan tawa dingin keluar. Tentu saja, Rao begitu. Xiaoyan masih bisa merasakan suasana hati yang tidak sabar dari kata-katanya. Dia telah disegel di sini terlalu lama. Jika ada kesempatan baginya untuk pergi, kera besar tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Sekarang kesempatan ini telah datang kepadanya, bagaimana dia bisa benar-benar tenang? Hehe, aku bisa menyelamatkanmu, tapi aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan lemah. Ada apa? Bergabunglah dengan pasukanku. Mustahil. Aku tidak akan pernah terikat oleh siapapun. Biarkan aku bergabung dengan kekuatan dan mimpimu. Kera raksasa itu mencibir dengan dingin dan mengabaikan Xiaoyan. Ketika yang terakhir mendengar pidato itu, cahayanya yang bagus melintas di kedalaman matanya. Dia segera berpura-pura tidak berdaya dan mengangkat bahu dan berkata, "Yah, aku tidak akan memaksamu. Karena kamu tidak akan bergabung, kami akan memperlakukannya seolah-olah kami belum pernah ke sini. Sampai jumpa." Oh, tidak, kami tidak akan pernah melihatmu lagi. Ketika kata-kata itu jatuh, Xiaoyan berbalik dan ingin pergi dengan ular skala di sampingnya. Yang terakhir berbalik dan menatap Xiaoyan, tetapi menemukan senyum dari sudut mulut yang pertama. Ular skala segera mengerti, bercanda dan tersenyum di dalam hatinya, dan segera berbalik. Mereka terbang menjauh dari gunung dan hutan tanpa ragu-ragu. Di situ, kera raksasa di dalam gua itu penuh dengan keraguan-raguan. Dia tidak percaya bahwa Xiaoyan bisa menoleh dan pergi dengan mudah ketika dia memasuki reruntuhan kuno lagi. Namun, ketika dia dengan jelas menyadari bahwa napas Xiaoyan semakin menjauh darinya, dan bahkan hendak meninggalkan hutan pegunungan, desakan di hatinya akhirnya membuatnya berbicara. Tunggu sebentar, kamu menang. Suara kata-kata enggan menyebar di antara gunung-gunung dan hutan-hutan dan kehampaan di kejauhan. Ketika Xiaoyan mendengar suara ini, mereka juga menunjukkan senyum puas di wajah mereka. Bahkan jika mereka berbalik, mereka kembali ke tempat asalnya hanya dalam beberapa menit, dan mata mereka jatuh ke gua di bawah lagi dengan wajah bercanda. Kamu menang. Sekarang kamu bisa melepaskanku. Kera besar itu mencibir dengan kebencian, dan ada kebencian dalam suaranya. Hehe, bagaimana saya bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Saya menyelamatkan Anda. Anda bergabung dengan saya. Kedua belah pihak bersedia untuk saling menguntungkan. Ini harus menjadi win-win untuk Anda dan saya. Bagaimana saya bisa mengatakan saya menang?
Xiao Yan membuka mulutnya dengan senyum di wajahnya, dan kera besar itu memutar mulutnya dan mendesaknya. Melihat ini, Xiao Yan dan ular skala saling memandang. Mereka berdua menyeringai. Segera, Xiao Yan mengangkat telapak kakinya dan maju selangkah. Pada saat yang sama, sumber besar ki di tubuhnya mengalir pada saat yang sama. Dengan pegangan backhand, penggaris gelap-gelap tiba-tiba muncul inci demi inci. Kemudian, sumber gas yang kuat juga meringkuk. Kemudian, penguasa raksasa itu melambai di atas kepalanya dan melambaikannya dengan keras. 7 kaki, 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki, 6 kaki berturut-turut, kekuatan yang kuat menghantam 6 pilar batu hitam. Kekuatan yang kuat membuat dunia bergetar. Kemudian, di mata ular sisik yang terkejut di belakangnya, 6 pilar batu pecah. Ketika arai rusak, kera besar akan dibebaskan. Mengaum, raungan yang mengguncang bumi menyebar ke seluruh hutan pegunungan. Pada saat itu, Warcraft yang kuat dari semua pihak di hutan gunung juga mengeluarkan ledakan gemuruh yang mengguncang bumi, yang sepertinya bergema, dan sepertinya mengumumkan posisi mereka di hutan gunung. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia melangkah di udara. Dia terkejut dan ragu di dalam hatinya. Dia menatap kera raksasa yang keluar dari bumi di depannya. Setelah waktu yang lama, dia bertanya dengan curiga. Prestasi Anda, bagaimana Anda bisa menjadi Doudi bintang 8? Menurut eksplorasi Xiao Yan, kultivasi asli orang ini seharusnya berada di wilayah sumber, tetapi sekarang, saya tidak tahu mengapa, bahkan jika dia lolos dari segel, kultivasinya hanya Doudi bintang 8. Kekuatan seperti itu tidak banyak membantu Xiao Yan. Batuk. Mendengar pidato itu, kera besar tiba-tiba batuk 2 kali, dan kemudian berkata, pencapaian asli saya sangat bagus di Huayuan, tetapi pada awalnya, pemilik tempat yang rusak ini menyegel saya 2 kali berturut-turut. Satu adalah untuk menyegel pencapaian saya, dan yang lainnya adalah untuk menekan saya di sini. Selama bertahun-tahun, meskipun pencapaian saya secara bertahap sedikit pulih, masih ada jarak yang jauh dari Huayuan. Mendengar kata-kata kera besar, kerutan Xiao Yan tiba-tiba berkerut lebih dalam. Jadi, dia menjalankan perjalanan ini dengan keras dengan imbalan hanya Kaisar Bintang 8. Dengan pemikiran ini, hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam. Sulit bagi yang kuat untuk memainkan peran kunci dalam level pertempuran ini. Jika hanya seperti ini, perjalanannya mungkin akan sia-sia. Ketika kera besar di langit memperhatikan bahwa wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi suram, hatinya juga khawatir. Dia takut orang ini akan meninggalkan dirinya di sini karena dia tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Dengan cara itu, bahkan jika dia bisa meninggalkan gua di bawah, dia tidak akan disegel di dunia kecil ini selamanya. Batuk, sebenarnya, kultivasi saya bisa pulih. Dia batuk 2 kali, dan kera besar di seluruh langit bergegas. Mendengar pidato itu, wajah Xiao Yan yang baru saja tenggelam, tiba-tiba menyapu sentuhan fajar, dan mata kera raksasa di depannya juga bersinar. Bagaimana saya pulih? Berikan pilnya. Kemudian kera besar itu mengulurkan jarinya dan menatap Xiao Yan sedikit lebih jauh. Sebuah cahaya segera melintasi kekosongan dan jatuh di tangan Xiao Yan dalam sekejap mata. Itu adalah sebuah gulungan. Saat Xiao Yan membuka gulungan itu, baris kata pertama yang muncul di matanya langsung meredupkan fajar harapan yang baru saja bangkit di hatinya. Pil Purple Jade, pil urutan kelima. Belum lagi efek pil ini, hanya 4 kata dari pil urutan kelima sudah cukup untuk memadamkan sinar fajar ini. Pil tingkat kelima, bahkan jika Xiao Yan dapat memperbaikinya, itu akan memakan waktu lama, tetapi saat ini, yang paling tidak dimiliki Xiao Yan adalah waktu. 10 hari kemudian, perang antara pria Xiao dan lembah Qin Huang Mi secara resmi akan dimulai. Tidak banyak waktu tersisa untuk Xiao Yan. Bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk memperbaiki pil 5 tingkat dalam 10 hari. Hei, aku bisa merasakan bau api aneh di tubuhmu. Jika menurutku baik, kamu harus menjadi dukun. Jika kamu bisa memperbaiki pil giok ungu ini, aku sepenuhnya setuju untuk bergabung dengan kekuatanmu. Sambil tersenyum, kera besar itu tampak senang dengan kebijaksanaannya. Sekarang dia tidak hanya lolos dari segel, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memulihkan kultivasinya, yang merupakan berkah dari Tuhan. Namun, sangat disayangkan Xiao Yan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya di hadapan kata-kata kera besar.
Sambil mengembalikan gulungan di tangannya, dia berkata tanpa daya. Maaf, saya khawatir sudah terlambat. Kami hanya punya 10 hari lagi. Kami harus memperbaiki pil 5 tingkat dalam 10 hari. Saya pikir Anda harus tahu bahwa ini tidak mungkin, jadi maafkan aku. Setelah kata-kata itu jatuh, Xiao Yan berbalik, dan ular skala di satu sisi menghela nafas sedikit kecewa. Mereka berbalik bersama dan ingin pergi. Kemudian, tepat saat keduanya hendak berbalik dan pergi, kera besar di belakang membuat suara lagi dan memanggil Xiao Yan. Tunggu sebentar, Xiao Yan tercengang. Kali ini, dia tidak menggertak orang ini, tetapi mengapa dia memanggilnya? Mungkin itu. Pada saat yang sama, tubuh besar kera besar berubah. Namun, dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pria kuat dengan tubuh bagian atas yang telanjang. Ketika Anda melihatnya, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa ada bekas luka yang sangat jelas di dagu pria itu. Mendengar kata-kata di mulut pihak lain, Xiao Yan tercengang di matanya. Dengarkan nada ini, apakah ada hal lain yang mungkin? Kemudian, di mata Xiao Yan yang mencurigakan, pria kuat itu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke tanah di bawah. Mereka juga menemukan bahwa meskipun kera besar telah merusak segel, 7 platform batu sebagai fondasinya tidak terpengaruh dan masih berdiri dengan aman di bawah 7 pilar batu yang benar-benar rusak. Dengan mata Xiao Yan melihat, pria kuat itu berkata lagi. 7 susunan ini ditinggalkan oleh pemilik reruntuhan untuk menjebak saya di sini, tetapi dengan berlalunya waktu dan sebagian pengaruh saya, 7 susunan ini telah berubah dengan sendirinya dalam sungai waktu yang panjang. 7 pilar batu hanya digunakan oleh dunia luar untuk menstabilkan susunan. Hanya 7 platform batu di bawah ini yang merupakan alat tajam yang benar-benar digunakan untuk menjebakku. Kata-kata ini tidak cukup untuk menarik perhatian Xiao Yan, tetapi kata-kata setelah orang kuat menjelaskan kekhasan susunan ini untuk Xiao Yan. Dengan evolusi platform batu, 7 platform batu mengandung kekuatan ruang yang sangat besar, sehingga simpul khusus diturunkan di suatu tempat di ruang di bawah 7 platform batu. Pada simpul itu, konsep waktu dikendalikan dengan cukup terampil. Menurut orang kuat itu, waktu di simpul itu akan menjadi sangat lambat. Saya khawatir suatu hari, ini akan setara dengan 10 hari di luar. Namun, meskipun manfaatnya besar, sangat sulit untuk mengontrol simpul itu. Karena itu, dalam jangka waktu yang lama, kera besar tidak menggunakan simpul itu untuk memulihkan kultivasinya. Jika Xiao Yan dapat mencoba mengendalikan simpul itu dan berhasil, bukan tidak mungkin baginya untuk memperbaiki pil giok ungu dalam 10 hari. Mendengar apa yang dikatakan orang kuat itu, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit tersentuh. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan orang kuat itu, selama mereka berhasil mengendalikan simpul dan memperbaiki pil giok ungu, mereka dapat menambahkan orang kuat lainnya di tingkat sumber ke Xiaomen. Meskipun saya tidak tahu apakah dia bisa berhasil, sekarang arai telah rusak, ruang di bawah platform batu tidak lagi terhalang. Alih-alih melihat-lihat, dia mungkin juga masuk dan mencoba. Setelah memberi perintah pada ular skala, Xiao Yan melompat ke gua di bawah, dan ular skala menatap pria kuat di depannya. Meskipun kata-katanya sangat menyentuh, dia juga harus memperhatikan yang terakhir sebelum memastikan bahwa semuanya benar. Begitu ada masalah dengan Xiao Yan, dia akan membunuh orang ini di sini untuk pertama kalinya. Meskipun hanya ada satu perbedaan bintang antara Doudi bintang 8 dan Doudi bintang 9, jika ular skala itu menembak, ia sepenuhnya yakin bahwa ia dapat berhasil membunuh orang ini. Setelah Xiao Yan memasuki gua, di ruang gelap tanpa cahaya di semua sisi, Xiao Yan mengandalkan kekuatan jiwanya yang besar. Setelah beberapa pencarian, benar-benar ada simpul energi yang sangat istimewa di suatu tempat di ruang ini, itulah yang dikatakan orang kuat itu. Dengan rasa ingin tahu dan hati-hati di hatinya, Xiao Yan perlahan mendekati simpul energi. Ketika seluruh orangnya datang ke simpul, beberapa kekuatan di Xiao Yan tiba-tiba berkumpul di luar tanpa sadar, dan ini adalah jalan kekosongannya. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat ketidaknormalan dari Void Avenue. Kemudian, ketika dia menjelajahi simpul energi di depannya dengan kekuatan jiwanya, dia tiba-tiba menyadarinya. Pada saat yang sama, perasaan ekstasi juga meningkat pesat di hatinya. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh Xiao Yan adalah bahwa apa yang disebut simpul energi ini bukanlah kekuatan ruang, tetapi kekuatan jalan. Milik kekuatan dari Void Avenue. Ketika kekuatan jalan besar di tubuh Xiao Yan benar-benar kental di depannya,
Xiao Yan bahkan lebih terkejut menemukan bahwa kekuatan jalan besar yang terkandung dalam simpul energi di depannya tidak lebih buruk dari itu, apa yang dia miliki di tubuhnya, dan bahkan lebih kaya. Ini juga menunjukkan bahwa jika Xiao Yan dapat menyerap semua kekuatan jalan-jalan ini, jumlah tenda yang dapat dia kondensasi mungkin setidaknya 2 kali lebih banyak dari sekarang. Anda tahu, budidaya kekuatan jalan tidak diragukan lagi beberapa kali lebih sulit daripada melawan Qi dan sumber Qi. Rao mampu menyingkat tirai air dengan ibu kota Tianzong seperti Sumeao. Sekarang, apa yang ditempatkan di depan Xiao Yan setara dengan 10 tenda. Bagaimana Xiao Yan bisa melewatkan hadiah seperti itu dari surga dan bumi? Dengan gerakan dalam pikirannya, Xiao Yan mengendalikan jalan kosongnya sendiri dan perlahan mendekati simpul energi di depannya sampai saat mereka saling menyentuh. Setelah memastikan bahwa kedua kekuatan itu tidak menyebabkan konflik, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Kemudian, dia terus menghubungkan dan mengintegrasikan semua kekuatan jalan yang tersisa dengannya dengan suasana hati yang gugup. Akhirnya, semua kekuatan jalan besar di tubuh Xiao Yan menyatu dengan simpul energi di depannya, dan volume yang ditempati oleh simpul energi di depannya juga banyak berkembang. Pada saat yang sama, pada saat integrasi kekuatan kedua jalan yang berhasil, Xiao Yan tiba-tiba memiliki ilusi di dalam hatinya, seolah-olah simpul energi yang awalnya tidak memiliki pemilik tiba-tiba menemukan tuannya. Ada hubungan halus antara Xiao Yan dan simpul energi, biarkan dia mengetahui dengan jelas semua perubahan pada simpul energi ini dan besarnya kekuatannya. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tiba-tiba bergerak. Meskipun dia tidak berani untuk memiliki pemahaman yang lengkap, dia masih mencoba mengendalikannya dengan bantuan koneksi sekecil apapun antara dirinya dan simpul energi di depannya. Ketika Xiao Yan melihat bahwa sejumlah besar energi gelap di depannya mulai merayap, mata gelap yang terakhir tiba-tiba memancarkan ekspresi bersemangat. Benar saja, kendali simpul energi ini telah jatuh ke tangan Xiao Yan. Dengan kekuatan bagian jalannya sendiri, Xiao Yan berhasil menghubungkan dua kekuatan. Ini membuat kendali simpul energi ini jatuh ke tangan Xiao Yan tanpa kecelakaan. Sekarang, simpul energi ini sepenuhnya di bawah kendali Xiao Yan. Selain itu, setelah eksplorasi Xiao Yan, dia juga dengan jelas menyadari bahwa, seperti yang dikatakan orang kuat itu, konsep waktu di simpul kemampuan ini beberapa kali lebih lambat daripada di dunia luar. Artinya, itu benar-benar bukan masalah untuk memperbaiki pil purple jade dalam waktu 10 hari dengan bantuan efek khusus dari simpul energi ini, kali ini akan jauh lebih pendek dari yang diharapkan. Pada saat yang sama, ular skala eksternal dan kera besar juga menunggu berita Xiao Yan, tetapi tujuannya berbeda. Sama seperti ular skala tidak sabar dan menatap kera besar dengan dingin, suara Xiao Yan tiba-tiba datang dari lubang asteris-asteris di bawah. Ular skala, saya telah berhasil mengendalikan simpul energi ini. Saya akan merepotkan Anda dalam beberapa hari ke depan. Mendengar ini, suasana gugup ular skala menjadi tenang dan menjawab. Ketika dia melihat kera raksasa itu lagi, dia menemukan bahwa bahkan wajah kera raksasa itu adalah ekspresi bahagia, yang membuat hati ular skala waspada. Kemudian dia hanya mengelak dan mendarat di tanah di bawah dan menjaga sisi gua. Pemandangan itu selalu memperhatikan pria telanjang di udara. Yang terakhir tidak peduli tentang ini. Saat ini, fokusnya adalah pada Xiao Yan. Dengan kata lain, yang terakhir adalah pil giok ungu yang harus disempurnakan. Selama Xiao Yan dapat memperbaiki pil giok ungu, kultivasinya akan dapat pulih. Saat itu, dia tidak akan takut dengan pria bermata segitiga di depannya. Di dalam gua, pikiran Xiao Yan bergerak, dan kekuatan tak terlihat segera menyebar ke simpul energi, menyelimuti Xiao Yan dan ruang kecil di sekitarnya. Segera, Xiao Yan dapat dengan jelas melihat bahwa di dalam ruang yang diselimuti oleh kekuatan itu, apakah itu kepadatan ruang itu sendiri atau kecepatan aliran-aliran udara di tengah, semuanya berubah dalam sekejap. Bersama dengan napas Xiao Yan sendiri, itu juga makanan. Ketika dia bernapas lagi, dia bahkan terkejut karena merasa bahwa dia sudah lama tidak bernafas, dan seluruh wajah orang itu menjadi ungu dalam sekejap mata. Segera, setelah lebih dari 10 menit, matanya terbuka dengan marah lagi. Rao begitu, warna kejutan yang dalam di matanya belum terhapus untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama, Xiao Yan duduk dan berdiri di ruang gelap dengan ketakutan yang tersisa. Dengan jentikan jarinya, Luo Tianding Qian dan emas juga muncul. Dengan pil dan beberapa bahan obat yang diberikan kepadanya oleh kera besar,
dan beberapa cadangan Xiao Yan sendiri, dia hampir tidak dapat mengumpulkan 5 pasang bahan obat untuk memurnikan pil, tetapi secara relatif, jumlah ini sangat besar. Setelah itu, Xiao Yan dengan cepat menenangkan pikirannya, yaitu, dia tidak berhenti lagi. Dengan mulut besar, api yang mengamuk tiba-tiba menyembur keluar dan bergabung dengan tripod obat di depannya. Kemudian dia menekuk jari-jarinya dan menjentikkan, dan cincin penerima di antara jari-jarinya bersinar satu demi satu. Bahan obat berharga yang disebut harta tak ternilai di dunia luar terbang keluar, kemudian, di bawah kendali kekuatan jiwa besar Xiao Yan, dia dimasukkan ke dalam tripod obat di depannya dan disempurnakan dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, 2 hari telah berlalu di dunia luar, dan ular skala dan kera besar masih berjauhan. Di luar reruntuhan kuno, Leng Bingsuang dan Xiao Yixian sedang menunggu dalam suasana hati yang berbeda. Di antara orang-orang yang terdiam, mereka dapat melihat betapa gugup dan khawatirnya mereka saat ini ketika mereka melihat kerutan di antara alis Leng Bingsuang. Sementara semua orang terdiam, di bawah pohon besar tidak jauh dari Leng Bingsuang, peri medis kecil yang sedang menikmati kesejukan tiba-tiba jatuh ke Leng Bingsuang. Setelah sedikit ragu, dia bangkit dan berjalan menuju Leng Bingsuang. Ketika mereka mendekat, garis pandang es yang dingin telah melihat yang terakhir. Mereka berdiri berhadap-hadapan. Tampaknya setiap orang memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi tidak ada yang berbicara. Setelah lama terdiam, dia masih seorang dokter kecil. Dia membuka mulutnya dan sepasang mata yang indah berkedip sedikit, yang membuatnya ragu. Bisakah kamu berjalan di hutan bersamaku? Ada yang ingin kukatakan padamu. Mendengar pidato itu, es dingin menangkap tangan batu giok di sudut rok panjang dan tidak bisa menahan gemetar sedikit. Bagaimanapun, dia melepaskan sudut rok di antara jari-jarinya dan mengangguk tanpa suara. Segera, dia bergerak menuju tengah hutan dengan tatapan curiga dari orang-orang di belakangnya. Boom! Di reruntuhan kuno, gunung, hutan, dan langit, antara langit dan bumi yang awalnya tenang, tiba-tiba ada awan guntur yang bergulung, dan awan guntur yang gelap dengan cepat menutupi seluruh langit. Namun, dalam waktu singkat lebih dari 10 bunga, cahaya antara langit dan bumi menjadi redup. Guntur yang bergemuruh mengejutkan Warcraft yang tak terhitung jumlahnya di hutan Gunung Fangshan yang lebih rendah, dan beberapa Warcraft yang kuat mengangkat kepala mereka, menunjukkan kegembiraan dan keserakahan di mata besar mereka, dan bahkan banyak dari mereka telah berangkat menuju pusat awan guntur. Di luar gua, ular skala dan kera besar melihat pemandangan yang tiba-tiba di depan mereka dengan terkejut. Kemudian dalam sekejap, mereka kembali sadar dan mengalihkan pandangan mereka bersama-sama, tetapi mereka semua jatuh ke gua di bawah, dan mata mereka terkejut. Ini dan Lei, bukankah itu berarti pil giok ungu telah berhasil disempurnakan? Baru 2 hari, pil giok ungu telah disempurnakan. Arai ini benar-benar ajaib. Pada saat ini, wajah ular skala dan kera raksasa Tongtian terkejut. Secara khusus, pemurnian kera raksasa Tongtian dan Ziyudan menunjukkan bahwa segel di tubuhnya dapat dipecahkan, dan kultivasinya akan sepenuhnya dikembalikan ke lingkungan sumber. Dia percaya bahwa pada saat itu, dengan kultivasinya mengubah wilayah sumber, tidak ada yang akan menjadi lawannya di wilayah barat. Memikirkan hal ini, hati kera besar tidak bisa tidak bersukacita. Pada saat ini, awan guntur berubah tajam di atas langit. Pada saat yang sama, di pegunungan dan hutan di kejauhan, banyak Warcraft tingkat tinggi bergegas ke sini. Hewan-hewan ini jelas memperhatikan pil luar biasa yang disempurnakan oleh Xiao Yan dan ingin mengambil kesempatan untuk bersaing. Melihat pemandangan ini, baik ular skala dan kera besar tidak bisa menahan kerutan. Mereka hanya ingin bertarung. Awan guntur yang menggelegar di langit tiba-tiba menembakkan guntur yang mengejutkan, dan targetnya menunjuk langsung ke gua di bawah. Ketika guntur datang ke dunia, bau mengerikan segera memenuhi dunia. Bahkan jika kekuatan yang kuat itu jauh, itu membuat orang merasa gugup dan sulit dikendalikan. Wajah ular skala dan kera besar tiba-tiba berubah drastis. Guntur yang dibawa oleh pil tingkat kelima tidak mudah dimentahkan oleh mereka. Selain itu, Warcraft itu semakin dekat dengan mereka di pegunungan dan hutan saat ini. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Namun, saat berikutnya, ketika guntur jatuh di kepala mereka dan Warcraft menyerang di pegunungan dan hutan, di gua di bawah, bayangan hitam benar-benar muncul seperti hantu, menyapu langit dengan kecepatan yang sangat mengerikan, dan kemudian tinju bertabrakan dengan guntur yang datang.
Ledakan, suara gempa bumi menyebar dalam sekejap, dan badai energi yang mengerikan menyapu. Badai energi yang kuat menyapu lautan hutan seperti badai, dan gunung-gunung serta hutan-hutan runtuh. Semua Warcraft yang diserang terhempas di bawah badai energi yang kuat ini. Di tempat semula, ketika ular skala dan kera besar melihat ke atas, mereka melihat bahwa orang yang melawan Guntur itu adalah Xiao Yan. Dengan satu pukulan, momentum Guntur juga dihentikan secara paksa oleh Xiao Yan, tetapi kekuatan yang tersisa masih berdampak pada Xiao Yan, dan bahkan memanjat lengan Xiao Yan dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Melihat ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah sedikit, lengannya bergetar, dan kekuatan teror tiba-tiba menyerang, menghancurkan Guntur yang tersisa. Pada saat yang sama, jantungnya bergerak, dan api aneh di tubuhnya dengan cepat mengalir pada saat ini, membungkus kekuatan Guntur ke dalam tubuhnya untuk pemurnian gila. Di bagian bawah, ular skala dan kera raksasa terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini, terutama yang terakhir. Hatinya sangat jelas tentang kengerian Guntur. Bahkan di puncaknya, dia tidak berani menghadapinya dengan mudah, tapi Xiao Yan bergegas tanpa ragu-ragu. Kita bisa melihat dari sini saja, betapa kuatnya Xiao Yan. Ledakan. Tetapi pada saat ini, ketika Xiao Yan baru saja menghancurkan Guntur, Guntur yang lebih mengerikan tiba-tiba jatuh lagi di langit dan mengenai kepala Xiao Yan, tetapi itu mengejutkan. Namun, wajah yang terakhir tetap tidak berubah, dan matanya menunjukkan tatapan garang. Begitu tubuhnya bergetar, kekuatan raksasa yang mengerikan itu segera mengembun di lengannya, mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya dan segera melambaikannya. Angin tinju meraung dan suara keras ledakan sonik menyebar antara langit dan bumi. Kemudian, tinju ini bertabrakan dengan Guntur kedua. Ledakan, badai energi yang mengerikan menyapu lagi. Kali ini, tubuh Xiao Yan dikejutkan kembali oleh Guntur kedua, dan tubuhnya jatuh ratusan kaki di atas udara. Baru kemudian dia mengerutkan kening dan memperbaiki tubuhnya. Menatap ke langit, dia mengendalikan api aneh di tubuhnya, dengan gila-gilaan menyempurnakan kekuatan Guntur, melahap semua kekuatan, dan kultivasi Xiao Yan sedikit meningkat. Menyadari hal ini, Xiao Yan tidak terkejut tapi senang. Dia mendesak Yuan Qi untuk menghilangkan kelumpuhan dari lengannya. Kemudian dia melompat ke langit lagi dan bertemu langsung dengan Guntur. Boom! Boom! Pemboman puluhan Guntur membuat wajah Xiao Yan memutih, tetapi sebaliknya, sorot matanya menjadi semakin cerah dan energik. Melihat Xiao Yan begitu kuat, dia menghentikan begitu banyak dan Lei dengan kekuatan satu orang. Ular skala dan kera raksasa di bawah juga tercengang. Otot-otot di wajahnya berkedut. Mata orang-orang yang melihat ke depan sepertinya sedang melihat benda aneh. Haha, ya, itu sepadan dengan kekuatan langit dan bumi. Datang lagi. Tiba-tiba, sudut mulut berdarah Xiao Yan menyeringai liar, dengan ekspresi fanatik di wajahnya. Matanya menatap menantang awan Guntur di atas 9 hari. Begitu tubuhnya bergetar, sumber gas di tubuhnya menyembur keluar lagi. Tangannya terangkat dengan cepat, jari-jarinya terhubung, dan simpulnya seperti hantu. Pada saat yang sama, jari energi besar berada di atas kepalanya, itu juga dengan cepat terkondensasi. Ni Huang artinya, pergi. Dengan minuman keras, jari energi besar di atas kepala Xiao Yan bergegas ke awan Guntur di langit dengan hari yang sangat mengerikan. Ledakan. Pada saat yang sama, awan Guntur di langit bergulung lagi, dan Guntur itu keras. Kemudian petir menyambar lagi. Napas destruktif yang terkandung di dalamnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Ketika keduanya saling bersentuhan, dunia terkejut, dan kekosongan tak terlihat runtuh dalam sekejap, sampai seluruh lingkaran pertempuran antara Xiao Yan dan awan Guntur dihancurkan. Tubuh Xiao Yan juga melangkah ke dalam kehampaan tak berujung, menghadap dan Lei di kejauhan. Tidak sampai beberapa saat kemudian Guntur di langit menyebar, tetapi melihat tubuh Xiao Yan, saya tidak tahu kapan itu menghilang ke dalam kehampaan. Menyadari hal ini, wajah ular skala dan kera besar tiba-tiba berubah, tetapi kemudian pada saat berikutnya, awan Guntur pada 9 hari tiba-tiba berguling dengan keras, dan Guntur ada di mana-mana, tetapi tidak sekeras dan sekeras sebelumnya. Pada saat yang sama, ada isapan aneh, mengalir keluar dari awan Guntur, mengalirkan aliran Guntur, itu robek. Adegan aneh ini mengejutkan ular skala 2 orang. Tidak lama kemudian dan Lei membubarkan diri dan mengekspos sosok di dalamnya. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa sumber daya tariknya adalah Xiao Yan yang memasuki awan Guntur. Pada saat ini,
Di sekitar tubuh Xiaoyan, ada 20 tenda hitam berdiri di kehampaan untuk mengelilingi Xiaoyan, dan semua guntur itu ditelan oleh 20 tenda ini. Setelah pemurnian Xiaoyan, mereka menyuntikkan energi murni dan besar ke dalam tubuh Xiaoyan. Adapun 20 tabernakel, setengahnya berasal dari simpul energi di gua di bawah, setelah menyerap kekuatan jalan di simpul energi. Seperti yang diharapkan sebelumnya, ada 10 tenda lagi yang diringkas oleh Xiaoyan dari jalan yang kosong. Selain itu, Xiaoyan juga menemukan bahwa kekosongannya, selain membantu dirinya sendiri melewati kekosongan, memiliki efek lain, menelan. Kekosongan avenue dapat membantu Xiaoyan menelan energi antara langit dan bumi dengan kecepatan lebih cepat. Setelah pemurnian sederhana, itu mengalir ke tubuh Xiaoyan, dan kemudian melalui pemurnian api yang berbeda dari Xiaoyan. Meskipun tidak jauh berbeda dari penyerapan dan pemurnian independen, keuntungan menelan energi langit dan bumi dengan bantuan kekuatan jalan adalah bahwa Xiaoyan dapat menelan energi yang lebih kuat itu dan menghindari pengaruh beberapa energi pada diri. Artinya, Xiaoyan melahap guntur itu dengan kekuatan jalan, maka kekuatan guntur yang dilepaskan darinya tidak akan berdampak pada daging Xiaoyan, tetapi langsung mengirimkannya ke api yang berbeda untuk disempurnakan dan penyerapan. Dengan cara ini, penyerapan Xiaoyan dari kekuatan guntur dipercepat dari sudut lain. Untuk waktu yang lama, ketika Xiaoyan bangkit dari kehampaan, kekuatan guntur di tubuhnya telah disempurnakan oleh Xiaoyan menjadi energi yang sangat besar, diintegrasikan ke dalam topan di Xiaoyan dan menjadi bagian dari dirinya sendiri. Setelah menyempurnakan energi ini, Xiaoyan juga senang mengetahui bahwa kultivasinya telah meningkat sedikit, yang tidak hanya menstabilkan kultivasi pada tahap selanjutnya dari lingkungan sumber, tetapi juga meningkat sesuai dengan itu. Ini adalah kegembiraan yang tak terduga. Itu tidak hanya meningkatkan kekuatan jalan, tetapi juga meningkatkan kultivasinya. Selain itu, ia juga menerima kera besar Tongtian, orang kuat di tingkat lingkungan sumber. Saya harus mengatakan bahwa Xiaoyan memperoleh banyak dari perjalanannya ke reruntuhan kuno. Turun ke bawah, Xiaoyan mengambil kembali tripod obat dan pil giok ungu dari gua, dan kemudian kembali ke ular skala. Melihat Xiaoyan turun, kera besar segera maju ke depan dengan wajah bersemangat, menatap Xiaoyan dengan setumpuk senyum, dan buru-buru bertanya. Saya tidak tahu pil giok ungu yang disempurnakan oleh Tuan. Ini dia. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan melemparkan pil ungu seukuran lengkeng di tangannya kepada yang pertama. Melihat ini, kera besar dengan cepat dan hati-hati menangkapnya, tetapi itu adalah ular skala di satu sisi. Matanya menatap Xiaoyan dengan ragu-ragu, dengan warna khawatir di matanya. Ketika dia melihat senyum percaya diri dari sudut mulut Xiaoyan, dia diam-diam merasa lega. Bagaimanapun, Xiaoyan telah berada di daratan selama bertahun-tahun. Dia memiliki pengalaman yang luar biasa. Ular skala bisa memikirkannya. Bagaimana bisa dia tidak memikirkannya? Meskipun kera besar di depannya telah memperoleh pil giok ungu, bahkan jika dia telah memulihkan kultivasinya dengan bantuan pil itu, tidak akan sulit bagi Xiaoyan untuk membunuhnya begitu dia memiliki pikiran. Benar saja, kera besar yang mendapatkan pil giok ungu tidak ragu-ragu. Setelah memastikan bahwa pil itu benar, dia dengan cepat mengambil pil itu, lalu duduk, dan mulai membuka segel di tubuh dengan bantuan pil di ruang terbuka tidak jauh dari Xiaoyan. Sekitar 2 jam kemudian, kera raksasa yang duduk di langit tiba-tiba membuka matanya yang tertutup. Pada saat yang sama, napas yang sangat kuat juga keluar dari tubuhnya. Napasnya lebih kuat dari itu di tengah sumber kimia. Ada apa? Kenapa kamu baru pulih ke tengah wilayah Huayuan? Wah, apa yang kamu lakukan padaku? Begitu dia menyadari bahwa kultivasi di tubuhnya salah, kera besar itu tiba-tiba mengubah wajahnya, menatap Xiaoyan dengan muram, dan mengambil warna sengit di kedalaman matanya. Hei, apakah kamu memalingkan wajah dan tidak mengenali orang? Dia mencibir dalam hatinya. Kemudian Xiaoyan maju selangkah lagi, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menatap yang pertama dan berkata. Aku berkata, kamu bahkan tidak dapat melihat pil di tanganmu. Ada baiknya pil Ziyu dapat melepaskan pil itu, segel untuk Anda, tetapi efeknya hanya dalam 10 tahun setelah budidaya disegel. Anda telah disegel di sini selama bertahun-tahun. Adalah baik untuk dapat pulih ke tingkat ini. Jika Anda ingin pulih ke puncak, saya khawatir Anda harus mencari cara lain. Apa yang kamu bicarakan? Mendengar pidato itu, kera besar tercengang. Tanpa diduga,
Metode membuka segel yang selalu dia pikirkan tidak dapat membantunya memulihkan semua kekuatannya. Dengan cara ini, di hadapan Xiao Yan di depannya, dia tidak akan banyak menderita. Aku tidak akan bermain lagi. Sampai jumpa lagi. Otot-otot di wajahnya berkedut. Tiba-tiba, kera besar itu berbalik dan ingin memulai dan bergegas keluar dari reruntuhan. Kera besar, kamu berjanji padaku untuk bergabung dengan kekuatanku. Mengapa kamu ingin kembali sekarang? Xiao Yan menyipitkan matanya dan tersenyum bercanda. Ketika dia mendengar pidato itu, yang terakhir menyeringai dengan mencibir dan berkata dengan sinis. Ya, aku berjanji padamu, tetapi itu hanya sebelum kamu memulihkan semua kekuatanku untukku, tetapi sekarang kamu belum melakukannya. Setelah itu, kera besar ingin pergi. Namun, saat dia berbalik, Xiao Yan mengangkat telapak tangannya dan membuat jentikan tajam di antara jari-jarinya. Kemudian, pada saat berikutnya, di antara pori-pori kera besar yang tak terhitung jumlahnya, untaian api biru muda naik tiba-tiba, tetapi dalam sekejap mata, itu membungkus seluruh orang di dalamnya. Perubahan mendadak itu juga membuat aksi kera besar itu mendadak memadat. Hatinya penuh dengan kengerian. Dia hanya ingin memobilisasi sumber gas di tubuhnya, tetapi Xiao Yan di belakangnya mencibir. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba memobilisasi sumber ki di tubuh Anda, jika tidak, api aneh pada Anda hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Kemudian Anda akan menghancurkan diri sendiri dan saya tidak dapat menyelamatkan Anda. Mendengar pidato itu, kera besar di langit terkejut. Tubuhnya masih kosong dan berkata dengan suara marah tanpa menoleh ke belakang. Wah, kamu jahat. Hehe, aku berjaga-jaga. Jika kamu mengikutiku dengan patuh, aku tidak akan menggunakan cara ini. Apa? Kamu masih ingin pergi sekarang? Jangan terlalu banyak menipu orang. Aku tidak akan pernah terikat dengan siapapun. Itu bukan. Xiao Yan tersenyum dan matanya menyipit. Pada saat yang sama, nyala api yang menyala di permukaan tubuh mantan tiba-tiba menjadi lebih ganas pada saat berikutnya. Suhu yang mengerikan dilepaskan sedikit, jadi dia memanggil kera besar itu dengan lolongan yang ganas. Cukup, aku berjanji, Bagaimanapun, kera besar itu meraung dan menjawab, dan Xiao Yan juga tersenyum, dan hatinya bergerak. Api yang menyala di bekas juga menyebar. Hehe, jika kamu lebih lugas, kamu akan menyelamatkanku dari upaya ini. Melihat orang di depannya dengan samar, Xiao Yan melompat ke depan dan memimpin dua orang di belakangnya untuk pergi ke orang awam di reruntuhan kuno dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika ketiga Xiao Yan keluar dari reruntuhan kuno satu demi satu, semua orang masih menunggu di sini. Ketika Leng Bingsuang dan Keier melihat pria telanjang di belakang Xiao Yan, mereka tidak bisa tidak terkejut dengan napasnya. Dia juga orang kuat di tengah wilayah Huayuan, yang merupakan kekuatan tempur mutlak bagi mereka sekarang. Tentu saja, ketika orang memperhatikan kera besar secara alami fokus pada Keier dan es yang dingin. Ketika dia melihat Keier, dia tidak bisa tidak merasakan ledakan kejutan pada pemuda yang terakhir. Sulit membayangkan bahwa seorang gadis kecil yang masih terlihat kekanak-kanakan akan menjadi orang yang kuat di tingkat lingkungan sumber, dan kultivasinya tidak kurang dari dia sekarang. Orang ini, seharusnya ada monster seperti itu di sekitarnya. Hatinya sedikit terkejut. Kemudian, ketika dia menatap es yang dingin, wajah seluruh orang tiba-tiba berubah, dan seluruh tubuh orang itu bergetar tanpa sadar. Kera besar itu memucat, bibir dan giginya gemetar, dan ketakutannya tak terkatakan. Di hadapan embun beku yang dingin, dia tidak hanya merasakan semacam penindasan dari kultivasi, tetapi juga merasakan napas khusus yang terakhir, yang berasal dari darah Kaisar Warcraft. Tekanan dari darah membuatnya merasakan kepanikan yang mendalam. Dia bahkan tidak bisa menahan dorongan untuk berlutut ke yang terakhir. Hukum dunia Warcraft sederhana dan sombong. Dalam menghadapi keberadaan Warcraft dengan darah sedang dan tinggi, bahkan jika ada sedikit perbedaan dalam budidaya antara keduanya, itu juga akan kehilangan semua kekuatan tempurnya. Saat ini, kera besar di langit seperti ini dalam menghadapi dingin dan es. Bersenandung. Pada saat ini, Leng Bingsuang tiba-tiba bersenandung dingin kepada Xiao Yan, dan kera besar yang ketakutan tiba-tiba kembali ke pikirannya, dengan cepat mengendalikan emosinya dan menundukkan kepalanya ke satu sisi. Xiao Yan tidak tahu mengapa. Dia melihat es yang dingin dan segera melihat ekspresi acuh tak acuh di wajah cantik dokter kecil itu.
Dia segera memiliki firasat buruk di hatinya. Adapun yang lain, mereka diam dan diam. Suasana di dunia ini entah kenapa kaku. Suasana aneh ini berlangsung sampai kelompok itu kembali ke kedalaman pegunungan Silin. Ketika orang-orang kembali ke sini lagi, mereka menemukan bahwa banyak pria kuat di Xiaomen dengan sungguh-sungguh mengelilingi orang-orang muda berbaju putih di gunung. Semangat juang mereka kental di permukaan tubuh dan tampak tamak, yang tampak sangat berhati-hati. Orang-orang muda duduk dengan tenang, mata mereka tertutup dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya datang ke sini, mata tertutup yang terakhir tiba-tiba terbuka, dan matanya tertuju pada Xiao Yan di depan orang banyak. Pada saat yang sama, mata Xiao Yan telah memperhatikan keberadaan yang terakhir. Namun, sudut mulutnya tanpa sadar membangkitkan senyum. Kedatangan ini adalah bantuan tepat waktu. Xiao Yan sangat akrab dengan bau orang ini. Tuan muda dari keluarga Murong yang bertemu di makam kuno Tianjue, dan Murong Xuan, saudara laki-laki Murong Qianqian. Pada awalnya, Murong Xuan memiliki banyak permusuhan terhadap Xiao Yan. Namun, setelah insiden Ye Luotian, hubungan di antara mereka telah banyak mereda. Kali ini, senyum hangat Xiao Yan adalah yang pertama. Pada pandangan pertama melihat Xiao Yan, matanya penuh kejutan. Murong Xuan ingat dengan jelas bahwa Xiao Yan telah kembali ke kedalaman makam kuno Tianjue sendirian, dan kemudian seluruh gua mulai runtuh. Masuk akal bahwa Xiao Yan seharusnya berada di makam meteorit, tetapi sekarang, yang terakhir sebenarnya utuh di sini, yang benar-benar mengejutkannya dan membuatnya bahagia. Selain itu, yang paling mengejutkan Murong Xuan adalah pencapaian Xiao Yan. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa nafas Xiao Yan jauh lebih kuat darinya. Setelah beberapa tahun, ditambah dengan warisan yang diperoleh dari makam kuno Tianjue, budidaya Murong Xuan telah mencapai tahap awal wilayah Huayuan, yang hanya berjarak satu langkah dari tahap tengah wilayah Huayuan. Sayangnya, meskipun pencapaian seperti itu dapat disebut iblis pada kebanyakan anak muda, mereka jauh berbeda dari Xiao Yan saat ini. Murong Xuan, kenapa kamu di sini? Untuk orang ini, Leng Bingsuang tidak diragukan lagi lebih akrab daripada Xiao Yan. Pada saat melihat yang terakhir, Leng Bingsuang tidak bisa tidak bertanya-tanya. Hehe, saudari Bingsuang, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu kali ini, tetapi kamu agak besar untuk menyambut orang. Murong Xuan melirik orang-orang dari keluarga Xiao di sekitarnya dan tidak bisa menahan tawa. Xiao Yan dan yang lainnya juga mendekat, dan orang-orang mundur. Hehe, saudara Murong, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Begitu dia tiba di dekat, Xiao Yan membuka dengan senyum di wajahnya. Pada saat yang sama, sepasang mata yang bersinar juga melihat ke atas dan ke bawah pada yang terakhir, dan kemudian mengangguk, menunjukkan ekspresi puas di matanya. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang di depannya, dia pasti akan menambah banyak peluang untuk memenangkan perang melawan lembah Qin Huangmi. Melihat tatapan telanjang Xiao Yan, Murong Xuan terkejut. Itu adalah es dingin di belakangnya. Dia mengerutkan kening pada Xiao Yan dan bertanya dengan ragu. Kenapa? Kamu saling kenal? Ya, saya punya beberapa teman dengan Tuan Xiao Yan di makam kuno Tianjue. Murong Xuan menatap Xiao Yan di depannya, dan matanya sedikit berbinar. Haha, ini lebih dari hanya beberapa sisi. Pada awalnya, kamu Luotian bersatu dengan Qin Yun, pemimpin lembah kecil lembah Qin Huangmi, tapi dia hampir membunuh saudara Murong. Jangan lupa ini. Mendengar bau pidato itu, Xiao Yan menyeringai, tapi ada bau yang disengaja dalam pidato itu. Mendengar bau pidatonya, yang pertama juga berterima kasih kepada Xiao Yan dengan senyum kering, tapi itu dingin dan beku. Kenapa? Apakah kamu pernah berhubungan dengan orang-orang di lembah Qin Huangmi? Begitu komentar ini keluar, Murong Xuan tidak berdaya. Dia jelas datang dengan tugas. Sekarang dia disebutkan tentang hal yang asli, dan dia tampaknya sangat peduli tentang hal itu. Dalam keputusasaan, Murong Xuan secara kasar menjelaskan masalah yang kamu Luotian dan gengnya telah mengambil inisiatif untuk menemukan mereka. Meskipun Leng Bingsuang hanya mendengarkan ide umum, dia bisa mengerti betapa berbahayanya itu. Dia hanya sedikit terkejut dengan tindakan Xiao Yan. Kamu Luotian, Qin Huang kehilangan lembah. Dalam 10 hari, Raja akan membuatmu membayar harga pendarahan. Mata dingin es yang dingin menatap kehampaan di depannya. Tangan giok itu perlahan mengepal.
Ketika tangan gioknya menjadi kepalan, kekosongan di depannya meledak dengan keras. Adegan ini membuat beberapa orang di belakangnya merasa kedinginan. Bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar membalikkan mulutnya. Tapi kemudian, kata-kata dari mulut Leng Bingsuang membuat Xiao Yan senang. Murong Xuan, kamu harus tinggal di pegunungan Silin baru-baru ini. 10 hari kemudian, ketika kita bertarung dengan lembah Qin Huangni, kami akan mengambil kembali rasa malu aslimu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.